Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan mencoba berita untuk hari ini, Minggu 30 Maret 2025. Sari berita penting. Kondisi mahasiswa asal Jambi di Thailand pasca diguncang gempa. Berita kedua. Pencurian kotak amal Masjid Al-Munawwaroh Pasir Putih Muara Bungo terekam CCTV. Berita ketiga. Kecelakaan di Pasar Usang, pemudik tewas dihantam hiluk. Berita selengkapnya. Gempa hebat yang terjadi di Myanmar ikut dirasakan mahasiswa asal Jambi yang kini sedang kuliah di Thailand. Menurut laporan MRTV yang dikelola oleh pemerintah Myanmar, sedikitnya 144 orang tewas dan 732 lainnya terluka akibat gempa tersebut. Salah satu yang berhasil dihubungi oleh media di negara tersebut yaitu Elvaro Islami Muryadi, mahasiswa yang kini sedang mengambil kuliah program Dr. Health and Medical Science di Khon Kaen Universitas Thailand. Menurut media, Elvaro mengaku saat gempa terjadi sekitar pukul 12 lebih 55 menit waktu setempat, ia dan banyak mahasiswa lainnya sedang berada di dormitori kampus dan sebagian ada juga yang sedang kuliah dan melakukan aktivitas lainnya di kampus. Sebenarnya tempat saya kuliah saat ini cukup jauh dari Bangkok, yaitu di provinsi Khon Kaen. Namun getarannya tetap saja kuat, bahkan pintu lemari dormitori goyang-goyang, gorden dan pintu juga, ujar Elvaro. Ia dan beberapa mahasiswa lainnya di gedung yang sama memang tidak banyak yang lari atau berhamburan keluar gedung karena rata-rata memang masih tak menyangka itu adalah gempa. Memang sempat terasa pusing seperti melayang, setelah kejadian baru tersadar itu ternyata gempa. Kemudian media lokal dan sosial media langsung heboh memberitakan pusat gempa ternyata di Myanmar dan terdampak hingga ke Thailand. Lanjutnya lagi. Saat ini ada 2 orang mahasiswa asal Jambi yang kuliah di kampus tersebut. Kami di sini alhamdulillah dalam kondisi aman dan baik-baik saja. Keluarga di Jambi juga telah kami kabari. Lanjutnya. Juga belum ada instruksi untuk mengungsi dari pihak kampus maupun pemerintah setempat. Kampus juga telah menyebarkan pengumuman bahwa semua bangunan gedung kampus dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan yang berarti. Namun semua mahasiswa tetap diminta waspada terhadap gempa susulan yang mungkin saja terjadi. Pasca gempa, aktivitas kampus langsung berhenti, beberapa fasilitas langsung tutup termasuk perpustakaan, staf dan para dosen di kampus juga langsung pulang. Dari informasi yang diperoleh Elvaro, dampak yang cukup parah terjadi di pusat ibu kota Thailand, yaitu di Bangkok. Pihak Kedutaan Besar RI juga telah membuat pengumuman untuk seluruh WNI, khususnya yang tinggal di kota Bangkok melalui sosial media. Semua WNI diminta memantau terus pengumuman pemerintah dan KBRI juga mencantumkan beberapa nomor mereka yang bisa dihubungi apabila dibutuhkan. Lanjut Elvaro lagi. Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kerjasama penempatan pekerja migran ke 3 negara yakni Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Kembali saya nyatakan bukan sekedar menghimbau melarang semua warga negara Indonesia untuk bekerja di 3 negara tersebut karena rawan tidak pidana perdagangan orang TPPO, kata dia di Bekasi Jumat 28 Maret 2025 dikutip dari media lain. Kadrinak menilai pekerja migran Indonesia yang saat ini bekerja di 3 negara tersebut berstatus ilegal. Semua yang bekerja di Kamboja, Myanmar, bukan di Thailand, bahkan di Thailand, dalam kacamata kementerian adalah unprosedural atau ilegal, katanya. Ia menambahkan bahwa Kamboja dan Myanmar, terutama wilayah Myawaddy, terdapat indikasi kejahatan scamming dan judi online. Karding juga berulang kali menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak pernah melakukan kerjasama bilateral atau multilateral penempatan PMI pekerja migran Indonesia di Kamboja dan Myanmar. Pada tanggal 18 Maret, Kementerian P2MI membantu untuk mengawal pemulangan 554 PMI non-prosedural yang menjadi korban TPPO di Myawaddy.
Myanmar. Kepulangan mereka yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu 400 orang pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 dan 154 orang pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025. Disebutkan bahwa mereka dipulangkan melalui Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Sumber berita Jambi Express. Berita kedua, aksi pencurian sebuah kotak amal yang terjadi di Masjid Al Munawwarah, Jalan M Thohir, RT 14 RW 05, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Ribo Tengah, Kabupaten Bungo, terekam kamera CCTV. Aksi pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2025 kemarin terjadi sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 5 sore. Pelaku sempat terekam jelas oleh kamera pengintai atau CCTV yang terpasang di lokasi saat melancarkan aksinya. Menurut keterangan Ketua RT Rianto saat dikonfirmasi media mengatakan aksi pencurian kotak amal ini sudah kedua kalinya terjadi. Sebelumnya di bulan Desember 2024 dan sekarang terjadi lagi di tanggal 13 Maret 2025. Memang saat ini pelaku nekat melancarkan aksinya. Kondisi masjid sedang sepi karena kejadian sore ketika nekat merusak kotak amal dan mengambil uang yang ada di dalam kotak amal, ungkapnya. Sabtu 29 Maret 2025 siang. Rianto mengatakan modus pelaku masuk ke masjid berpura-pura ingin sholat. Melihat tidak ada orang, akhirnya pelaku langsung merusak kotak amal yang digembok itu. Akibat adanya aksi pencurian kotak amal ini, uang berjumlah 8 juta rupiah milik jemaah masjid raib dibawa pelaku. Pelaku ini terlihat sudah sangat piawai atau pintar merusak kotak amal hingga leluasa mengambil seluruh uang di dalam kotak amal. Aksi pencurian ini sudah dilaporkan ke Polres Bungo. Semoga pelaku cepat ditangkap polisi, ujarnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Bungo AKP Febrianto membenarkan adanya laporan dari pengurus masjid terkait kotak amal masjid yang dirusak, uang diambil pencuri. Kasus ini sedang dalam penyelidikan petugas kami. Untuk ciri-ciri terekam jelas di CCTV yang terpasang di masjid. Kami terus mengingatkan jelang Idul Fitri lebih waspada terhadap pencurian, ujarnya. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, kecelakaan tragis terjadi di Jalan Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa pagi tanggal 26 Maret 2025. Sekitar pukul 8:00 waktu Indonesia Barat, mobil Toyota Hilux dengan nomor polisi BA9930GK menabrak sepeda motor pemudik dengan nomor polisi BA4070AAI dan truk yang terparkir, mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 lainnya dalam kondisi kritis. Dari keterangan pihak kepolisian, korban meninggal bernama Mendrianto yang pengemudi sepeda motor, sementara rekannya Yasi Puspita mengalami luka serius. Sedangkan 5 orang di mobil Hilux mengalami luka. Kanit Laka Lantas Polres Padang Pariaman, Ibda Rudi Purnama kepada media Sabtu 29 Maret 2025 mengatakan berdasarkan keterangan mobil Toyota Hilux melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang dengan kecepatan tinggi. Diduga karena supir mengantuk, kendaraan mengambil lajur lawan dan menabrak sepeda motor dari belakang sebelum akhirnya menghantam sisi belakang truk yang terparkir di bahu jalan. 3 tim gabungan polisi, ambulan, dan petugas kecelakaan telah tiba di lokasi untuk mengevakuasi dan olah TKP. Pihak berwajib telah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kemungkinan faktor kelelahan pengemudi. Kepolisian mengingatkan pentingnya kesadaran keselamatan pengendara, terutama di jalur rawan seperti Pasar Usang yang ramai kendaraan. Hindari kecepatan tinggi dan pastikan seluruh tubuh fit sebelum mengemudi jarak jauh, pesannya. Lalu lintas tempat macet akibat kejadian ini, namun telah mulai normal setelah proses evakuasi selesai. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.